warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denesya Azara dengan NIM C1B022154. Di sini saya akan mempresentasikan secara singkat hasil UTS saya di mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diberi tugaskan oleh dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertemuan yang pertama, yaitu Total Quality Management. Total Quality Management merupakan peningkatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi untuk memahami, memenuhi, bahkan melebihi harapan pelanggan. Dari ketiga kata yang dimilikinya, definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali, atau right first time, melalui perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement dan memotivasi karyawan. Selanjutnya, persyaratan implementasi TQM. Yang pertama, komitmen yang tinggi dari manajemen puncak. Lalu yang kedua, mengalokasikan waktu secara penuh untuk program TQM. Yang ketiga, menyiapkan dana dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, memilih koordinator program TQM. Lalu yang kelima, melakukan benchmarking pada perusahaan lain yang menerapkan TQM. Yang keenam, merumuskan nilai, visi, dan misi. Lalu yang ketujuh, mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai bentuk hambatan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, merencanakan mutasi program TQM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan kedua, yaitu kualitas dan manajemen kualitas. Mutu atau kualitas adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Standar kualitas internasionalnya, yang pertama ada ISO 9000, sekumpulan standar kualitas yang dikembangkan oleh International Standard Organization atau ISO. Fokus dari standar ini adalah menetapkan prosedur manajemen kualitas, kepemimpinan, dokumentasi terinci, perintah kerja, dan penyimpanan data. Yang kedua, ISO 14000. Sebuah standar manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh ISO yang mencakup manajemen lingkungan, evaluasi kinerja, pelabelan, pengauditan, dan penilaian siklus hidup. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan pertemuan 3, yaitu hubungan antara kualitas, kepuasan, dan kemampuan bersaing perusahaan. Yang pertama, kualitas produk atau jasa. Meliputi yang pertama appearance, image, reliability, durability, safety, dan customer service. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Meliputi yang pertama customer feeling, expected performance, customer satisfaction index, dan customer loyalty index. Selanjutnya, kemampuan bersaing perusahaan. Meliputi price atau cost, quality, innovation, sustainability growth, dan net income. Selanjutnya ada kualitas. Beberapa definisi tentang kualitas adalah yang pertama, performance to the standard expected by the customer. Lalu yang kedua, meeting the customer need the first time and every time. Lalu yang ketiga, providing our customers with products and service that consistently meet their needs and expectation. Yang keempat, continuous good product which a customer can trust. Dan yang terakhir, yang kelima, not only satisfying customers, but delighting them, innovating, dan creating. Selanjutnya ada 8 dimensi kualitas produk menurut Garvin. Yang pertama, ada unjuk kerja atau performance, features atau istimewa spesial atau fitur. Yang ketiga, keterandalan reliability. Yang keempat, kesesuaian atau conformance. Yang kelima, usia pakai atau durability. Yang keenam adalah kemampuan layanan atau serviceability. Lalu yang ketujuh ada keindahan atau aesthetics. Dan yang kedelapan kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Selanjutnya di pertemuan 3 ada kepuasan pelanggan. Menurut Pramitra, bahwa pelanggan adalah individu pembuatan keputusan yang menyebabkan seseorang harus terlibat atau tidak dalam pembelian suatu produk. Baiklah, selanjutnya di pertemuan 5 ada materi alat-alat dalam penerapan Total Quality Management atau TQM. Yang pertama, curah pendapat atau sumbang saran, brainstorming. Curah pendapat adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas kelompok. Curah pendapat dipakai antara lain untuk menentukan sebab-sebab yang mungkin dari suatu masalah atau merencanakan langkah-langkah suatu proyek. Yang kedua, ada diagram alur atau bagan arus proses. Diagram alur adalah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis,
diskusi, atau komunikasi, dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga, ada analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisa masalah-masalah dengan kerangka strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang keempat, ada ranking preferensi. Alat ini merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif. Yang ketujuh, benchmarking. Benchmarking adalah proses pengumpulan dan analisa data dari organisasi kita dan dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Hasil dari proses ini akan menjadi patokan untuk memperbaiki organisasi kita secara terus-menerus. Tujuan dari benchmarking adalah bagaimana organisasi kita bisa dikembangkan sehingga menjadi yang terbaik. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, diagram analisa medan daya atau bidang kekuatan. Diagram medan daya merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin secara pemecahannya dari suatu masalah atau peluang. Selanjutnya di pertemuan ke-6 ada materi meningkatkan kualitas layanan. Pelayanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan atau nasabah. Pelayanan berkualitas pun menjadi pihak yang paling berkompeten menentukan seberapa tingginya kualitas pelayanan yang kita sampaikan adalah pemakai jasa pelayanan itu sendiri. Dengan demikian, penilaian harus berdasarkan pandangan pelanggan. Sedangkan apa yang diinginkan dan diharapkan pelanggan dapat berbeda jenis dan tingkatnya dari satu pelanggan ke pelanggan yang lain. Dan penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terjadi atas produk pelayanan itu sendiri, tetapi juga terhadap proses di mana pelayanan itu berlangsung. Selanjutnya di pertemuan ke-6 ada dimensi-dimensi kualitas pelayanan. Tampilan atau tangibles adalah tercermin pada fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan komunikasi. Yang kedua, ada keandalan atau reliability. Kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. Yang ketiga, tanggap atau responsiveness. Kemauan untuk membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang tepat. Yang keempat, ada keyakinan atau assurance. Pengetahuan dan kesopanan dari para pegawai dan kemampuan mereka untuk menerima kepercayaan dan kerahasiaan. Dan yang kelima, ada empati atau empati. Perhatian individual yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Baiklah, di pertemuan 7 ada materi biaya kualitas dan produktivitas. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas merupakan kepuasan pelanggan. Produk atau jasa yang berkualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi. Ada kinerja, estetika, kemudahan perawatan atau perbaikan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian, dan kecocokan penggunaan. Selanjutnya ada definisi biaya kualitas. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang disediakan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kualitas produk, seperti kemungkinan produk yang kualitasnya buruk. Selanjutnya, 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalannya turun. Yang kedua, ada biaya penilaian. Biaya untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Contohnya seperti biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan memproduksi output secara efisien. Secara khusus berkaitan dengan output dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Efisiensi produksi total terjadi pada titik di mana 1-2 kondisi terpenuhi. Yang pertama, panduan input yang akan menghasilkan output tertentu. Tidak ada satupun input yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output tersebut atau efisiensi teknis. Peningkatan efisiensi teknis terjadi jika digunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output tertentu atau dengan menggunakan input yang sama dihasilkan output yang lebih banyak. Yang kedua, dari panduan yang memenuhi kondisi pertama, panduan yang memiliki biaya yang paling rendah lah yang dipilih, atau efisiensi trade-off input. Harga input menentukan proporsi relatif masing-masing input yang harus digunakan sehingga pemilihan kombinasi input menjadi penting. Selanjutnya ada kualitas dan produktivitas. Meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas.
Begitu pula sebaliknya, karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan. Maka, produktivitas akan meningkat. Peningkatan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Namun, dimungkinkan suatu kondisi perusahaan menghasilkan produk yang hanya memiliki sedikit kerusakan atau tidak ada cacat sama sekali, tetapi memiliki proses yang tidak efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, proses manufaktur hendaknya didesain ulang. Dengan proses yang efisien, akan dihasilkan lebih banyak output dengan input yang lebih sedikit. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.